Baik, kita mulai. Adik-adik sudah beriman? Sudah. Sudah? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Jangan menurut perasaan ya, menurut cirinya Al-Quran. Surat 5 ayat 69 yang tadi dibuka. Menurut Al-Quran, silahkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi Sabi'in dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan, terus kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Jadi cirinya orang beriman apa? Tidak ada rasa khawatir dan bersedih karena dia yakin kepada Allah. Adik-adik masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Nah, ya rasanya nggak apa-apa ya. Saya pun dulu begitu. Baik, jadi cirinya kita akan belajar dari orang yang khawatir menjadi tidak khawatir berdasarkan metodologi Al-Quran. Nanti kita kupas. Yang kedua. Adik-adik sudah sabar? Subhanallah. Sudah? Oh, sabarnya nggak pakai handphone. Sabar atau nggak ada pilihan? Beda ya. Baik, saya tanya ini. Sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit. Memang sulit atau belum tahu caranya? Bukan sulit. Coba saya ingin tanya nih ibu-ibu, Pak, adik-adik ya. Selama ini misalnya kita curhat sama orang. Mohon maaf, pas kita curhat sama orang, itu tuh ujung-ujungnya cuman disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Hah? Suruh sabar. Loh, pas ada orang nyuruh sabar, adik-adik pernah tanya nggak? Ustadz, Pak, Bu, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Atau cuma disuruh? Loh, ketika orang itu nyuruh, tanya caranya bagaimana? Loh, kalau nggak diajarin caranya terus gimana bisa sabar? Ingat ya, jadi nanti kalau ada orang nyuruh sabar, orang nyuruh ikhlas, orang nyuruh tawakal, tanya caranya bagaimana? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Kalau dia nggak bisa ngajarin caranya, nggak usah nyuruh. Banyak dong. Masa saya disuruh sabar nggak diajarin caranya? Bingung dong saya nanti. Ternyata di Al-Quran disampaikan begitu. Ternyata sabar itu bukan sulit, tapi karena belum mengerti caranya. 18 ayat 68. Jadi menurut Al-Quran memang harus diajarin caranya, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Selama ini tuh sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Tuh, benar nggak? Jadi selama ini tuh sabar itu sulit atau tidak tahu caranya? Tidak tahu caranya. Padahal kalau Bapak Ibu sabar, apa janji Allah kepada orang yang sabar? Innallaha, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita bersama Allah, doa kita dikabulkan nggak? Kalau tidak bersama Allah, Dikabul. Nah, sekarang saya tanya, menurut adik-adik sabar itu ada batasnya nggak? Hah? Benar. Benar ini, nggak ada batasnya. Kata siapa? Al-Quran. Sering nggak bilang sabar itu ada batasnya? Enggak ya? Betul? Saya kurang sabar apalagi Ustaz. Nah, ada yang begitu? Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Macam-macam. Intinya dia nggak bisa ngajarin sabar kan, cuma itu aja kan?
Padahal kalau diajari sabar, dari yang sulit pun akan menjadi mudah. Ngerti nggak? Kayak saya, waktu saya belum bertemu guru saya kan bingung, Bu. Pak, hutang 2,5 miliar, aset habis tapi harus dibayar. Ya, terus akan masuk penjara. Kan ini bingung. Kenapa bingung? Kenapa pusing? Karena waktu itu saya nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan. Akhirnya pas diajari dalam Al-Quran, ternyata caranya ada, prakteknya ada. Saya jalani 2,5 bulan selesai. Berarti tidak ada masalah yang sulit kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Berarti nanti saat kita ikhtiar, itu niatnya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Bapak Ibu selama ini ikhtiar niatnya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Kalau tidak mengikuti petunjuk? Tidak selesai. Nah, itu tahu. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi tidak ada masalah yang tidak mungkin selesai kalau kita mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, jadi akhirnya suka tidak suka, sulit tidak sulit, akhirnya saya diajari caranya iman, diajari caranya sabar, terakhir sholat. Ya. Menurut Bapak Ibu, sholat itu yang benar sebagai penggugur kewajiban atau juga sebagai penolong? Bagaimana agar sholat kita sebagai penolong? Al-Baqarah ayat 45. Jadi kalau Bapak Ibu sholatnya ingin jadi penolong, harus sesuai dengan Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, terus? Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau sholat kita ingin jadi penolong harus apa? Sekarang saya tanya, adik-adik selama ini ketika sholat pikirannya fokus atau jalan-jalan? Tuh, berarti kita harus perbaiki kualitas sholat kita yang tadinya pikiran kemana-mana, menjadi kita bisa fokus. Ya, berarti kita udah tahu caranya sekarang ya. Caranya agar Allah menolong itu ada 3. Di ayat ini ya, tapi banyak lah. 65 ayat itu bertakwa bisa. Tapi saya pakai Al-Baqarah 153 dulu. Caranya adalah beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Silahkan nanti dipraktekkan, lalu kita buktikan benar nggak nanti Allah menolong masalah kita. Kalau benar, copy paste dengan masalah yang lainnya. Itu aja sebenarnya. Paham ya? Baik, diulang Pak Andi. Al-Baqarah 153 tadi. Saya detailkan dulu, terus baru kita masuk praktek. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini Bapak Ibu minta tolong kepada Allah, gara-gara ada apa? Gara-gara ada masalah ya? Berarti Bapak Ibu butuh nggak masalah? Untuk apa? Supaya bisa praktek, ditolong Allah. Namanya orang butuh, kalau dikasih masalah, butuh, itu tuh pas dikasih senang atau emosi? Nah, halo? Butuh. Saya haus, butuh minum. Dokter Uci kasih saya minum. Saya terima kasih atau emosi? terima kasih. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ingin ditolong Allah? Pengen. Kalau ingin ditolong Allah, yang pertama butuh apa? Masalah. Ya butuh masalahnya dong. Kalau nggak ada masalah, mau minta tolong apa? Oh, nggak ada masalah? Berarti Bapak Ibu butuh masalah? Namanya orang butuh pasti kasih. Terima kasih atau emosi? Bener ya? Terima kasih itu ngomongnya apa? Kalau secara umum, alhamdulillah. Berarti nanti ketika ustadznya marah-marah butuh nggak? Betul. Nah, kenapa? Ujian itu harus sesuai atau tidak sesuai logikanya? Kalau sesuai namanya hiburan, bukan ujian. Karena memang ujian itu pasti kadang-kadang, bukan pasti, rata-rata nggak sesuai. Karena apa? Manusia biasanya bermasalah terhadap sesuatu yang tidak sesuai. Kalau yang sesuai, nggak ada masalah. Ayo, setuju? Nah, jadi memang kebanyakan ujian itu pasti tidak sesuai. Tapi Bapak Ibu ngaku beriman kan? Cirinya orang beriman apa? Diuji. Ya kan?
Berarti nanti kalau ada di ujian, berarti Bapak Ibu terima kasih atau emosi? Setelah terima kasih, praktekkan Al-Baqarah 153 ini. Ya, iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Baik, kita masuk beriman. Tadi kita sudah setuju semua, kita disuruh beriman kepada Allah. Salah satunya adalah beriman meyakini apapun yang Allah janjikan. Perhatikan. Kalau Bapak Ibu beriman, Allah ngasih apa? Yang pertama, kalau Bapak Ibu beriman, pertolongan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Allah kasih apa? Kalau Bapak Ibu beriman? Ujian. Nah itu pada bisa jawabnya. Lalu yang ketiga apa? 10 ayat 9. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah beriman, itu tuh ada beberapa banyak ya, cuma saya ambil 3D aja ya. Pertolongan, terus apa lagi tadi? Ujiannya, dan yang ketiga apa? Ini yang paling penting nih. Surat 10 Yunus ayat 9. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Jadi kalau kita beriman nanti dikasih apa? Berarti nanti setelah kita yakin bahwa semua masalah itu Allah tolong, kita diam saja atau wajib ikhtiar? Nah, ikhtiar ini dalam rangka menyelesaikan masalah atau dalam rangka mengikuti petunjuk? Nah, mari kita kupas ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, adik-adik semua silakan ikhtiar masing-masing. Sakit pergi ke dokter, betul? Kalau di sini kan nggak usah jajal ya, dokternya udah di sini kan. Sakit pergi ke dokter. Berarti tujuannya dalam rangka supaya sembuh atau dalam rangka mengikuti petunjuk? Menurut petunjuk ketika sakit itu disuruh sabar atau marah-marah? Sabar. Bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Ah, itu tahu semua. Ya, praktek ya. Berarti cirinya orang beriman itu ada 3. 1 ditolong Allah, yang kedua akan diberi petunjuk, dan yang ketiga akan diuji. Berarti ujian jadi masalah nggak kalau ditolong? Tidak. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Kenyataannya, selain kita diberikan iman, kita pun diberikan yang namanya apa ini Bapak Ibu? Akal, betul? Kadang-kadang kita yakin, kadang-kadang kita mikir uang dari mana. Ayo, ini misalnya biaya santri per bulan misalnya 60 juta. Bu Uci itu udah yakin atau kadang-kadang mikir uang dari mana? Sering mikir. Padahal sudah 8 tahun dan tetap dipenuhi oleh Allah. Kira-kira masih perlu mikir atau udah yakin aja pasti dapat? Yakin. Karena mau yakin tidak yakin pun yang akan mencukupi siapa? Nah terus kenapa kita ikut-ikutan mikirin yang bukan urusan kita? Urusan kita berikhtiar dan insya Allah nanti Allah akan cukupi. Kenapa saya bilang Allah akan cukupi? Janji. Janjinya apa? Allah mencukupi. Surat 3 ayat 2. Silakan. Surat 3 ayat 2. Janji Allah untuk kehidupan kita apa? Surat 3 Al-Imran ayat 2. Ini. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Apa Bapak Ibu semua ini? Terus-menerus mengurus siapa? Berarti pasti dicukupi nggak? Kalau pasti dicukupi, kenapa masih khawatir? Berarti Ustaz target 30 juta harusnya nggak masalah. Lo nggak masalah kalau Allah nolong kan? Lo yang jadi masalah siapa? Tinggal pertanyaannya, Allah tuh mau menolong kita atau tidak? Atau kita layak ditolong Allah atau tidak? Kan begitu aja. Menghafal Al-Quran itu perintah Allah bukan? Perintah. Menghafal Quran perintah Allah atau bukan? Perintah. Perintah. Kalau perintah harusnya Allah mempersulit atau mempermudah? Sudah mudah belajarnya? Pokoknya gini ya. Tugas kita tuh ikhtiar atau mikirin hasil? Kalau ngomong sulit-sulit tuh hasil atau ikhtiar? Hasil. Ngapain mikirin itu? Tugas kita tuh hanya ikhtiar, hafalin. Apa?
cara ngafalnya subuh ya, mulai subuh. Terus misalnya duha, lakukan aja itu dengan niat tulus menjalankan perintah Allah. Nanti Allah tunjukkan kemudahannya. Ya, jadi hasil itu urusan siapa? Allah. Bapak Ibu selama ini khawatir mikirin apa? Jadi kenapa Allah pasti mencukupi kita? Baca lagi Pak ini ayatnya. Kenapa Allah pasti mencukupi kita? Kenapa? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kenapa Allah mencukupi kita? Karena Allah janji terus-menerus mengurus makhluknya. Ini tuh sampai kita mati atau setengah-tengah umur kita. Sudah kalau begitu. Ya, udah pas ya? Udah pas. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak cerita yang masih khawatir. Dokter Uci apa yang dikhawatirkan? Tinggal dipraktekkan ya. Nah berarti Allah ngasih kita praktek tuh untuk membuktikan. Benar nggak antara ayat-ayatnya dan prakteknya Allah akan buktikan. Itu namanya iman. Saya nggak tahu uang dari mana. Saya nggak tahu kapan selesai masalah itu. Tapi saya tahu janji Allah itu pasti terjadi. Maka ketika Bapak Ibu bisa seperti itu, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Itu terjadi, maka terjadi. Bahkan di ayat Al-Quran satu lagi Bu, janji Allah itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan atau ucapkan. 51 ayat 23. Silakan. Geser ke sana aja ya. Enggak, udah Surat di sini. 51 Az-Zariyat ayat 23. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Jadi apa yang Allah janjikan sesuai dengan prasangka, dengan ucapan yang kita ucapkan. Hati-hati ini makanya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Tapi lihat kata Allah apa? Seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu berucap, kayaknya nggak mungkin. Itu nggak mungkin jadinya. Harusnya ucapannya apa? Insya Allah. Kalau Allah nolong, pasti saya bisa. Gitu ya? Bukan saya bisa ya. Kalau Allah menolong, pasti saya bisa. Kalau Allah nggak nolong, meskipun Bapak Ibu pinter, kaya, sepinter apapun, tetap nggak akan selesai. Ada pertanyaan? Wah, ini kayaknya sudah paham ini. Berarti tinggal apa? Coba. Kalau kita berpikir bahwa dia kayaknya tuh nggak bisa deh. Nah, Emang anaknya begini, itu juga jadi satu. yang membolak-balikan hati, yang membuat bisa, yang memberi ilmu, itu siapa? Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Dia kehendaki. Biarkan saja, tugas kita adalah berikhtiar hanya menjalankan perintah Allah. Tugas Allah melayakkan diri kepada orang itu, apakah memang diizinkan saat ini paham atau belum, kan gitu aja. Banyak kok perawi-perawi hadis. Pernah mendengar Ibnu Hajar? Ya, Ibnu Hajar ya. Dia dari dulu sampai frustasi, sudah belajar bertahun-tahun, kok nggak hafal-hafal, kok seakan-akan paling terbelakang, kok saya nggak sama karena. Makanya Ibnu Hajar kan batu, seakan-akan ini loh pemikirannya nggak pernah masukkan. Akhirnya dia sedih, pas mau pulang, lewat pulang rumahnya, dia duduk di sebuah sungai. Terus dia bilang apa? Dia ngelihat batu, bolong ditetesin air. Oh, ternyata sekeras apapun, kata dia, sebodoh apapun saya, kalau saya istiqomah terus-menerus, ternyata Allah buka hidayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia salah satu perawi hadis yang luar biasa kan di zamannya kan. Banyak kan hadis Ibnu Hajar kan, banyak ya Ustaz ya. Jadi tenang saja, tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita menghafal. Bisa tidak bisa kita bertawakal kepada Allah. Biar apa? Biar nggak putus asa. Itu teman saya udah 10 juz, saya kok masih satu aja, remedial lagi gitu ya. Udah, pokoknya kesungguhan. Yang Allah lihat tuh kesungguhan, bukan kemampuan. Kalau memang kita dilihat kemampuan, ngapain Allah nyuruh minta tolong? Ayo. Orang minta tolong tuh mampu atau tidak mampu? Lah sudah, kalau tidak mampu ya jalani saja sampai nanti Allah memberikan pertolongan. Kira-kira lebih mudah menyelesaikan atau lebih mudah minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya menyelesaikan atau minta tolong?
Kurang tantangan. Oke ya? Baik, sekarang kita akan kupas. Tapi kenyataannya dalam hidup ini ada yang namanya akal, ada yang namanya iman. Betul? Nah, saya tanya nih adik-adik ya. Kita punya akal. Akal dipakai untuk apa? Berpikir. Dan Allah juga ngasih yang namanya iman. Betul? Ini untuk adik-adik loh. Ibu-ibu kan udah ngaji, udah paham bacanya. Sekarang pertanyaan saya adik-adik. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Ayo, pertanyaan saya adik-adik Hacantri. Ayo, salah nggak apa-apa. Lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo deh, silakan. Untuk memilih. Oke, terus kalau iman? Biar masuk akal. Gak apa-apa. Ayo. Ada, silakan. Akal digunakan ketika iman digunakan. Bagus juga jawabannya ini. Akal digunakan ketika iman. Iman digunakan ketika akal digunakan. Bagus, nggak apa-apa. Yaudah, saya kasih jawabannya ya. Enggak, saya ingin tahu adik-adik itu aktif atau enggak ya dalam berpikirnya. Baik, tapi tetap nanti saya kasih hadiah. Oke. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Karena ini penting dalam menjalani praktik Al-Quran itu penting. Saya buat 3 pertanyaan. Insya Allah nanti adik-adik akan paham. Ya, nanti kalau sudah paham tinggal dipraktekkan aja dalam masalah hidup sehari-hari ya. Ini, adik-adik percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Hah? Percaya nggak? Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 pasti 4. Kenapa? Karena masih masuk akal. Sesuatu yang masih masuk akal tidak perlu menggunakan iman. Ya, jadi kalau hal itu masih masuk akal, nggak usah pakai iman. Kan kadang-kadang kita ikhtiar nih, pas giliran udah mentok, sudah akhirnya percaya tidak percaya kan? Nah, yang kedua, adik-adik percaya nggak? Gula itu rasanya manis. Mau percaya tidak percaya pun, silahkan ke dapur, silahkan beli, cicipi, rasakan, pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Ngerti? Jadi kalau hal itu masih masuk akal, hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Paham ini Bapak Ibu ini? Baik, sekarang yang terakhir. Ini kalau bisa jawab saya kasih juga nih. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 385 dibagi 3/4 dikali 5 hasilnya 5. Percaya nggak? Hah? Kalau dihitung dulu nggak usah pakai iman. Kan tadi saya bilang, kalau hal itu masih masuk akal, kalau hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Berarti kapan iman digunakan? Kalau hal itu sudah di luar akal. Kalau hal itu belum bisa dibuktikan, pilihannya cuma 2, percaya atau tidak. Guru saya bilang, Mas Oke, hutang 2,5 miliar. Ya, Mas Oke mau dipenjara. Kira-kira dalam 3 bulan selesai atau tidak? Akal saya nggak nyampe, Bapak Ibu. Dan saya pun belum ada pembuktian. Maka pilihan saya cuma 1, percaya atau tidak. Lalu guru saya bilang, Mas Oke percaya nggak? Kalau Allah menolong 3 bulan selesai. Berarti sudah dibuktikan belum? Belum. Sudah masuk akal belum? Di luar akal. Maka waktu itu saya jalani, saya yakin kalau Allah yang menolong maka selesai. Sesuai dengan keyakinan saya, maka janji Allah pasti akan terjadi. Maka 2,5 bulan dari proses saya belajar itu, masalah saya selesai. Kenapa? Allah.
Saya yakin kepada apapun yang Allah janjikan, dan ketika saya yakin Allah menolong masalah saya. Dari mana tiba-tiba kok bisa ditolong? Tiba-tiba teman saya datang, bukan tiba-tiba ya, itu Allah yang atur ya. Allah atur datang, tiba-tiba ngasih proyek saya, Pak. Terus teman saya yang ngutangin saya, dia bilang, udah, saya lunasin aja hutang kamu. Saya ikhlas sama kamu. Bayangkan, kenapa bisa begitu? Allah menolong, membolak-balikan hati orang yang menghutangi saya. Urusan dia setelah itu nyesel kan urusan lain kok. Yang penting dia sudah akad bahwa dia sudah mengikhlaskan hutangnya. Berarti kalau sudah menolong, bisa nggak mengatur segala urusan yang kita hadapi? Bisa. Sesuai dengan firman-Nya, surat 10 ayat 3. Silakan. Jadi Bapak Ibu ya, di dalam Al-Quran itu, ternyata memang yang sekarang Bapak Ibu butuhkan, selain hafal adalah mulai mempraktekkan. Itu aja sebenarnya. Surat 10 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus? Dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Terus? Singgasana untuk mengatur segala urusan. Allah mengatur segala urusan. Urusan apa Bapak Ibu? Urusan kita semua. Berarti yang mengatur nanti pertolongannya kapan datang, yang ngatur nolong siapa itu siapa? Tugas kita menjalani sampai melayakkan diri agar Allah menolong kita. Bagaimana Allah menolong kita? Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Akhirnya setelah saya yakin, setelah saya mempraktikkan sabar, setelah saya mempraktikkan sholat, Allah ngatur. Orang yang sulit ditemui tiba-tiba datang. Tadinya ingin lagi, terus saya pokoknya praktek sabar, praktek iman, praktek sholat. Tiba-tiba ya udah kalau gitu nanti kalau punya uang. Jadi begitu semua. Cuman dulu memang yang nggak pernah saya kepikir itu Rufrianto memang. Karena waktu itu saya urusannya waktu punya PT perusahaan itu sama teman-teman kuliah saya dulu. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa? Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka kalau hal itu di luar akal dan belum bisa dibuktikan, jalani saja. Keyakinan itulah yang akan membukakan jalan keluar. Dari mana saya tahu? 26 surat Asy-Syura 26 61 sampai 63. Surat Asy-Syura 26 61 sampai 63. Benar nggak? Coba. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, terus berkatalah pengikut-pengikut Musa. Baik, adik-adik pernah dengar cerita pasukan Nabi Musa dikejar tentara Firaun? Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Musa. Terus pengikut Musa pasukannya bilang apa? Coba. Kita benar-benar akan tersusul. Nah, berarti pasukan Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Jadi rata-rata orang tuh kalau punya masalah biasanya menggunakan akal atau imannya. Padahal Allah ngasih ujian itu untuk meningkatkan keakalan atau keimanan. Terus kenapa Bapak Ibu nggak pakai iman aja? Ya sekali lagi diulang. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat. Jadi saling melihat, tatap-tatapan, lihat di belakang pasukan Firaunnya mengejar. Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Nah, terus? Dia Musa menjawab. Tapi Nabi Musa bilang apa? Dengan akalnya atau dengan imannya? Perhatikan. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Padahal mohon maaf ya, saat itu Nabi Musa tahu nggak solusinya? Terus kenapa dia tetap bilang, nggak, Allah pasti nolong saya. Nah, Bapak Ibu itu kalau nggak tahu solusi punya masalah, biasanya pusing atau tetap yakin Allah nolong? Pokoknya nanti Bapak Ibu ya tolong ya, sesulit apapun masalah jangan bilang sulit ya. Bapak Ibu pas mendapatkan kesulitan bilang, ya Allah saya yakin Kau pasti nolong saya. Karena itu yang diucapkan, maka janji Allah akan terjadi. Lihat, Nabi Musa nggak tahu solusinya. Nabi Musa nggak tahu caranya. Tapi Nabi Musa bilang, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan saya. Dan dia akan memberikan petunjuk kepada saya. Maka apa yang terjadi? 63-nya.
Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Musa dikasih apa? Petunjuk, wahyu. Untuk solusi kan? Berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah kita yakin. Bapak Ibu ketika punya masalah pusing tuh mikirin apa? Loh, padahal solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Ya, Setelah kita yakin Allah memberikan solusi. Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah ikhtiar nyari apa? solusi. Nyari kemana? Solusi itu diberi dari Allah setelah kita yakin. Tingkatkan keyakinan, tingkatkan keimanan kita kepada janji Allah, pasti Allah membukakan jalan keluar. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum dibukakan jalan keluar, pasti Bapak Ibu kurang yakin saat Allah berikan masalah. Padahal kalau direnungkan ya, mau yakin tetap harus dijalani, nggak yakin pun tetap harus dijalani. Kira-kira mendingan pilih yang mana? Yakin aja yang sama-sama menjalani kok. Jelas? Baik, ada pertanyaan masalah iman, berarti tinggal apa? Praktekkan. Aduh, bisa nggak? Jangan bilang begitu. Insya Allah kalau Allah nolong saya pasti hafal 30 juz dalam sebulan. Kan bisa. Loh, kita bicara kemampuan atau keyakinan? Keyakinan. Nah, kesalahan orang itu biasanya dikasih masalah ngukur sama kemampuan yang akan bisa dong. Kemampuan kita terbatas. Kalau Bapak Ibu dikasih masalah itu, yang pertama kali di pikiran Bapak Ibu, saya yakin Allah nolong saya. Itu aja. Jadi adik-adik nanti tolong rubah ya cara berpikirnya ya. Pokoknya seberat apapun nanti tugas dari ustadznya, saya yakin kalau Allah nolong saya, pasti Allah akan buat itu jadi mudah. Jelas? Baik. Selesai. Iman. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kita menguatkan dalam hati keyakinan kita pada Allah? Apakah kita harus ma'rifatul Allah dulu atau ya, bagaimana agar iman kita bisa meningkat atau bisa stabil ketika kita menjalani ujian, biar pas dapat masalah itu kita tetap tenang dengan keyakinan Allah pasti nolong kan? Karena memang setan tidak akan terima. Ya, bagaimana? 23 ayat 1 dan ayat 2. Cara agar iman kita bisa stabil. Makanya ini yang kedua baru saya ajarkan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Berarti yang perlu diperbaiki apanya, Dek? Sholatnya. Khusyuk atau jalan-jalan? Ada selama ini ketika sholat khusyuk atau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Berarti salah satu cara agar keimanan kita stabil, kita harus belajar sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sulit kalau tidak tahu caranya. Mudah kalau diajarkan caranya.